Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 147. Chapter 1016-1018. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan terus menyeret racun keluar dari Demon Poison Spot, dan menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk memurnikannya sepanjang malam. Baru ketika langit berangsur-angsur menjadi cerah, barulah dia, yang masih di rumah batu, perlahan membuka matanya. Perbaikan sepanjang malam, tidak menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit lelah. Sebaliknya, karena penambahan jumlah doki yang sangat besar, kondisinya sempurna di puncaknya. Cahaya samar berkedip-kedip saat dia berkedip. Ini karena gelombang besar doki di tubuhnya yang sulit disembunyikan. Xiao Yan menunduk dan melihat Demon Poison Spot di dadanya. Saat ini, ukurannya jelas sedikit menyusut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan saat melihat ini. Dia setidaknya telah menghilangkan 10 bundel racun pada malam hari. Tidak disangka jumlah ini adalah porsi kecil, jika dibandingkan dengan Demon Poison Spot secara keseluruhan. Setelah menyerap semua doki dalam 10 kelompok racun, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatannya meningkat. Meski perasaan ini tidak terlalu jelas, itu dianggap cukup luar biasa. Bagaimanapun, setiap bintang dalam kelas Douzong membutuhkan energi yang sangat besar. Jika Xiao Yan berlatih dengan gaya ortodoks, kemungkinan dia akan membutuhkan hampir 3-4 bulan untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatannya, namun dia bisa mencapainya dalam satu malam. Efektivitas ini sudah cukup besar. Ada celah besar antara setiap bintang di kelas Douzong. Oleh karena itu, klasifikasi dalam ahli Douzong sedikit lebih rinci di Central Plains. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tingkatan. Mereka adalah entry, intermediate, advance, dan peak. Namun, perbedaan tersebut terlalu halus. Karenanya, sangat sedikit orang yang mengukur orang lain dengan cara seperti itu. Namun, itu cukup berguna saat menggunakannya untuk mengukur kekuatannya sendiri. Menurut tebakan Xiao Yan, dia seharusnya saat ini berada di level menengah setelah menyerap doki dalam Demon Poison Spot. Memang sangat sulit untuk meningkatkan level seseorang di kelas Douzong. Tidak heran jika level First Elder tidak mengalami peningkatan yang besar, meski telah berlatih selama bertahun-tahun. Xiao Yan menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia mengeluarkan pakaiannya dan memakainya kembali. Saat ini, doki di tubuhnya telah mencapai kejenuhan, dan membutuhkan periode waktu adaptasi sebelum dia bisa sekali lagi menyerap doki dari Demon Poison Spot. Untungnya, dengan kekuatannya saat ini, Demon Poison Spot tidak lagi menjadi ancaman fatal baginya. Sebaliknya, benda ini diperlakukan sebagai gudang doki, yang dapat dipindahkan oleh Xiao Yan. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Pertemuan besar 4 paviliun akan diadakan dalam beberapa hari lagi. Xiao Yan melompat dari tempat tidur. Dia merenung sejenak sebelum mengemasi barang-barangnya dengan benar. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Ketika Xiao Yan keluar dari ruangan, penjaga tikus penelan emas yang berdiri di samping, buru-buru membungkuk ke Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan tanpa berkata apa-apa, melangkah ke udara kosong, dan tampak berjalan di tangga menuju surga, saat naik ke langit di depan mata iri dari beberapa penjaga itu. Xiao Yan mengabaikan gunung mata surga saat dia berdiri di langit. Dia tanpa sadar tersenyum dan berjalan ke depan. Ini adalah sesuatu yang dia impikan. Tidak disangka dia bisa memenuhinya sekarang. Dua sosok bergegas saat Xiao Yan naik ke udara. Adik Xiao Yan, apakah kamu akan pergi sekarang? Jin Si muncul. Dia menatap Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Xiao Yan mengangguk dan tertawa, aku masih harus mengurus beberapa hal dan tidak bisa tinggal lama di sini. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang dan berkunjung. Jin Si dan Jin Gu tidak bisa berkata apa-apa, untuk membuat Xiao Yan tetap tinggal setelah mereka mendengar ini. Mereka segera menjawab dengan suara yang dalam, adik Xiao Yan, suku tikus penelan emas berhutang budi padamu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, tolong jangan lupakan kami teman-teman lama. Xiao Yan memberi isyarat dengan kepalanya. Golongan tikus penelan emas memiliki populasi yang besar, dan tetap up to date dengan berita di wilayah Central Plains. Secara alami merupakan hal yang baik untuk berteman dengan mereka. Hehe, melihat wajah cemasmu, kami berdua tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Kami akan berdoa agar perjalananmu lancar. Jin Gu tersenyum, menangkupkan tangannya, dan berbicara. Kalau begitu, aku akan meminjam restu Jin Gu. Selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum.
Dia menangkupkan tangannya pada mereka berdua dan tidak tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya, yang keluar dari pegunungan mata surga dengan suara, swoosh. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan Jin Si dan Jin Gu. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia sudah keluar dari wilayah pegunungan mata surga, dalam waktu 10 menit lebih. Awalnya, dengan kekuatannya saat ini, kecepatannya akan sedikit lebih cepat jika dia menggunakan sayap tulang. Namun, kata-kata Raja Serigala Abu-Abu terukir dengan kuat di hatinya. Meskipun dia saat ini telah maju ke kelas Dozong, kekuatan ini benar-benar tidak signifikan jika dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, kecuali saat itu adalah saat kritis, yang terbaik adalah dia menggunakan sayap tulang, sesedikit mungkin di masa depan. Sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan mata surga. Dia mengambil peta wilayah utara dari Space Ring miliknya. Peta yang dia beli di Bond Transforming City saat itu. Setelah itu, dia mulai mencari sesuatu di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Mu Qingluan, pertemuan besar 4 paviliun kali ini akan diadakan di markas besar Paviliun Petir Angin, yang merupakan Paviliun Timur. Berdasarkan peta, posisi Paviliun Timur seharusnya berada di dekat perbatasan antara wilayah utara dan tengah Central Plains. Itu sangat jauh. Sepertinya aku akan membutuhkan sekitar 5 hari hanya untuk bepergian ke sana. Xiaoyan tertawa getir setelah meletakkan kembali peta itu ke cincin penyimpanannya. Beruntung bisa mencapai tingkat Dozong. Kalau tidak, kemungkinan dia tidak akan bisa bergegas ke Paviliun Timur, tanpa waktu 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, sepertinya pertemuan itu akan berakhir. Sepertinya saya harus bepergian dengan cepat. Kalau tidak, akan sial jika aku melewatkannya. Xiaoyan menghela nafas saat dia menghadapi langit timur. Cahaya perak cerah perlahan muncul di kakinya. Segera, guntur yang teredam terdengar. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Nama Paviliun Petir Angin Timur memiliki reputasi besar di seluruh wilayah Central Plains. Menjadi markas besar Wind Lightning Pavilion, tempat ini dipenuhi oleh banyak ahli. Pertahanannya juga sangat kokoh. Selama bertahun-tahun sejak Wind Lightning Pavilion didirikan, telah mengalami cukup banyak kesengsaraan. Namun, Paviliun Timur selalu berdiri. Reputasinya secara bertahap terbentuk dari banyak perkelahian antar faksi. Hanya setelah semua itu, akhirnya Bai mendapatkan statusnya saat ini. Pertemuan besar 4 paviliun, seperti namanya, secara alami dilakukan oleh 4 paviliun di Central Plains. Meskipun karakter utamanya adalah 4 paviliun, setiap musim pertemuan besar 4 paviliun akan menjadi acara besar di wilayah Central Plains. Meskipun tidak dapat dimasukkan dalam kategori yang sama dengan Pil Gathering of the Pil Tower, itu juga merupakan peristiwa langka. Grand Meeting 4 paviliun ini, bukanlah kompetisi antara para ahli dari generasi yang lebih tua. Sebaliknya, itu adalah kompetisi untuk generasi muda. Tentu saja, generasi muda, yang dapat mewakili 4 paviliun, secara alami adalah orang-orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari masing-masing paviliun. Darah baru adalah hal terpenting jika setiap faksi ingin bertahan hidup. Karenanya, keempat paviliun sangat memperhatikan generasi muda. Di bawah fokus besar mereka pada perawatan generasi muda, wajar jika cukup banyak individu luar biasa muncul di antara mereka. Feng Qing'er dari Wind Lightning Pavilion, Tang Ying dari Ten Thousand Sword Pavilion, Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion, The Falling Mu Qingluan Star Pavilion, dan yang lainnya. Semua orang ini memiliki reputasi di seluruh wilayah Central Plains. Tentu saja, Central Plains adalah tempat di mana banyak individu luar biasa bersembunyi. Tidak ada yang tahu di mana kuda hitam akan muncul tiba-tiba. Meskipun ini masalahnya, masing-masing dari 4 Pavilion Grand Meeting akan menarik banyak anak muda yang kuat dari banyak faksi. Tokoh utama Grand Meeting ini biasanya adalah 4 paviliun, namun tidak menolak beberapa kompetitor lainnya. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, secara alami diperlukan filter yang diperlukan. Selain itu, dikabarkan sangat keras. Ini telah menghilangkan beberapa orang yang ada di sana, hanya untuk menggembungkan jumlahnya. Bagaimanapun, di antara kompetisi antara generasi muda, Grand Meeting 4 Pavilion dinilai memiliki kualitas yang unggul. Bahkan beberapa ahli dari generasi tua, kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Lokasi di mana 4 Pavilion Grand Meeting akan diadakan, biasanya ditentukan oleh pihak yang telah memenangkan kompetisi musim lalu. Pemenang Grand Meeting terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Oleh karena itu, lokasi kali ini diputuskan menjadi Wind Lightning Eastern Pavilion. Paviliun Timur Angin Petir terletak di pegunungan Wind Lightning, dekat perbatasan wilayah utara. Tempat ini sangat unik, mungkin karena medannya terlalu tinggi,
tapi selalu ada suara gemuruh yang bergemuruh. Cuaca juga tidak menentu. Pada awalnya mungkin sangat cerah, tetapi saat berikutnya, badai mungkin muncul. Seluruh Wind Lightning Mountain Range adalah wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Timur. Tempat ini seperti halaman belakang mereka. Fraksi lain yang tidak kuat tidak berani menggerogoti wilayah ini. Pegunungan Wind Lightning selama periode waktu ini sangat hidup. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya datang dari semua tempat dan berkumpul di Gunung Petir di dalam pegunungan. Ini karena di atas Gunung Petir berdiri markas besar Paviliun Petir Angin, Paviliun Timur. Seberkas cahaya melintas di langit di luar Wind Lightning Mountain Range, seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi orang yang mendarat di puncak gunung. Dia menundukkan kepalanya, dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah hanya untuk tertegun. Orang yang bergegas secara alami adalah Xiao Yan, yang telah meningkatkan kecepatannya di sepanjang jalan. Dia pada dasarnya telah habis-habisan selama beberapa hari ini, dan jarang beristirahat sepanjang jalan. Bahkan dengan terburu-buru dengan cara ini, dia telah kelelahan selama 4 hari untuk mencapai tempat ini. Daerah ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melihat ke kejauhan dan melihat pegunungan, yang berkali-kali lebih besar dari pegunungan mata surga. Ada guntur bergemuruh yang mengejutkan dalam pegunungan ini, yang bisa dia rasakan meskipun jaraknya sangat jauh. Kekuatan petir angin yang terkandung di dalam pegunungan menyebabkan ekspresinya berubah. Tempat ini seharusnya adalah pegunungan Wind Lightning, di mana Paviliun Timur Wind Lightning Pavilion berada. Sepertinya saya belum terlambat. Xiao Yan menemukan tempat sepi di puncak gunung, dan mendarat di tanah. Setelah itu, dia menuju ke kaki gunung. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, ketika dia melihat aliran manusia yang padat di luar pegunungan Wind Lightning. Sepertinya orang-orang ini semua ada di sini karena pertemuan besar 4 paviliun. Aku ingin tahu apakah Grand Meeting for Pavilion telah dimulai. Xiao Yan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia jatuh sejenak memikirkan, sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan item seperti kulit transparan tipis dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menutupinya di wajahnya. Hampir seketika, beberapa perubahan terjadi pada kontur wajahnya. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, kemungkinan besar akan sulit untuk mengenalinya. Item ini, yang sedikit bisa mengubah penampilan seseorang, adalah hal kecil yang diberikan dokter peri kecil kepadanya ketika mereka menuju ke Kekaisaran Chu Yun saat itu. Tidak disangka bahwa itu masih akan berguna setelah bertahun-tahun berlalu. Dia menyembunyikan penampilannya untuk menyelamatkan dirinya dari masalah. Saat ini, semua orang menyadari permusuhannya dengan Wind Lightning Pavilion. Jika dia muncul secara terbuka di tempat ini, kemungkinan Wind Lightning Pavilion tidak akan berdiri diam di sampingnya. Ada banyak ahli di Pavilion Timur. Selain itu, kepala Wind Lightning Pavilion tinggal di sini. Meskipun Xiao Yan telah menerobos ke kelas Dozong, dia hanya bisa memilih untuk menghindari konfrontasi langsung saat bertemu dengan seorang ahli tingkat ini. Alasan dia datang ke pegunungan Wind Lightning adalah untuk mencari Feng Zunze. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia akan menempatkan dirinya dalam posisi berbahaya jika itu terjadi. Karena itu, menyembunyikan penampilannya memang perlu. Xiao Yan mengusap wajahnya setelah mengubah penampilannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama yang menuju ke pegunungan, dan bergerak menuju pegunungan Wind Lightning. Berbagai suara dalam aliran manusia yang bising, yang diikuti Xiao Yan, menyebabkan telinganya merasakan sensasi dering. Namun, Xiao Yan hanya bisa tertawa saat dia dengan paksa menahannya. Sialan, terlalu banyak orang. Bisakah Pavilion Timur menampung begitu banyak orang? Grand Meeting akan dimulai hari ini. Tentu, akan ada banyak orang. Dikabarkan bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba. Pemenang terakhir di kompetisi terakhir adalah Wind Lightning Pavilion. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang kali ini. Sulit untuk mengatakan. Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan bahwa keempat orang ini memasuki kolam darah Gunung Surga Ai Mountain Range beberapa waktu yang lalu. Kekuatan mereka pasti akan meningkat. Hihi, aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka meminjam kekuatan Blood Pool untuk menerobos kelas Do Huang. Keempat orang ini memiliki kekuatan di puncak kelas Do Huang. Menambahkan taktik mereka bahkan dapat bertukar pukulan dengan beberapa ahli Dozong. Siapapun yang mampu melakukan terobosan selama periode waktu ini pasti akan menang. Siapa tahu, ada sejumlah individu berbakat yang tidak diketahui di Central Plains. Selalu ada kuda hitam yang muncul di setiap rapat besar 4 pavilion.
Aku ingin tahu siapa yang akan muncul kali ini. Kuda hitam ya. Secara alami, pemuda bernama Xiao Yan, yang telah menimbulkan keributan di wilayah utara baru-baru ini. Bahkan kepala Wind Lightning Northern Pavilion, kembali dengan tangan kosong setelah mengejarnya secara pribadi. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Qi Xiao Yan mungkin kuat, tapi tempat ini berada di markas besar Wind Lightning Pavilion. Apa menurutmu dia berani datang ke sini? Xiao Yan tanpa sadar terkejut, saat mendengar percakapan di sekitarnya akhirnya membicarakannya. Tangannya tidak bisa membantu, tetapi mengusap wajahnya. Tidak disangka, dia memiliki reputasi seperti itu di wilayah utara ini. Namun, ini bukanlah yang dia inginkan. Jika namanya menyebar ke telinga Hall of Souls, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Xiao Yan berhasil masuk melalui pintu masuk pegunungan, di tengah suara yang mengerikan. Ada murid dari Wind Lightning Pavilion yang menjaga ketertiban di sekitar pintu masuk. Selain beberapa tamu istimewa, orang biasa tidak diizinkan terbang di udara di atas pegunungan Wind Lightning. Hal ini mengakibatkan Xiao Yan, yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dipaksa untuk masuk. Saat memasuki pegunungan, Xiao Yan dengan cepat memisahkan dirinya dari sebagian besar aliran manusia. Setelah itu, dia berbelok ke hutan sepi, meningkatkan kecepatannya, dan dengan cepat bergegas ke pedalaman pegunungan. Dari informasi yang dia dengar sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi awal dari Grand Meeting for Pavilion. Selain itu, hal yang paling membuat Xiao Yan bersemangat, adalah bahwa orang-orang dari 4 pavilion telah tiba, yang berarti Feng Zunze seharusnya sudah tiba. Jika saya benar-benar bertemu Feng Zunze, yang terbaik adalah mengamatinya secara diam-diam, sebelum melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa saya dapat mempercayai dia sepenuhnya, yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Sosok Xiao Yan berubah menjadi buram yang terseok-seok, melalui pegunungan sementara pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Beban berat menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, adalah hal-hal yang harus diselesaikan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia perlu memastikan keselamatannya. Yang terbaik adalah berhati-hati tentang faktor yang tidak pasti. Pegunungan Wind Lightning sangat luas. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia masih menghabiskan waktu hampir setengah jam sebelum mencapai tengah pegunungan. Ada gunung yang luar biasa dan curam yang terletak di tempat itu, Gunung Petir. Lightning Mountain sangat tinggi. Seseorang tidak dapat melihat puncaknya, saat melihat ke atas dari dasarnya. Bagian tengah gunung itu tertutup kabut tebal. Kabut ini agak gelap, dan sedikit mengandung kilat yang berkedip di dalamnya. Melihat dari kejauhan, puncak gunung ini sepertinya ditutupi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak sangat megah. Xiao Yan memuji gunung petir yang menjulang tinggi, sebelum memindahkan tubuhnya untuk mendarat di suatu tempat di dekat pangkalannya. Puncak gunung petir adalah pavilion petir angin. Pertahanan tempat itu sangat ketat. Mungkin itu karena Grand Meeting mendekat, tapi pertahanan di sekitarnya juga telah diperkuat. Terkadang ada sosok manusia yang mengepakkan sayap doki di langit. Gunung Petir telah memasuki jaringan inspeksi yang ketat. Agar tidak mengingatkan para ahli di Wind Lightning Pavilion, Xiao Yan secara alami tidak akan mengadopsi metode break brutal seperti itu. Garis di kaki gunung mungkin panjang, tapi Xiao Yan masih memiliki sedikit kesabaran. Xiao Yan maju bersama kelompok itu, dan akhirnya berhenti ketika dia hendak mendaki gunung. Saat ini, ada 2 jalan batu yang menuju ke gunung. Satu disediakan untuk orang-orang yang datang untuk menonton Grand Meeting, sementara yang lain disediakan untuk beberapa ahli muda, yang datang untuk mengikuti Grand Meeting. Ada hampir 100 murid lapis baja dari Wind Lightning Pavilion, yang menjaga bagian depan 2 jalan batu. Ekspresi tegas mereka menimbulkan tekanan. Hal ini mengakibatkan tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Selain itu, ada 2 pria tua di depan 100 murid ini. Salah satunya adalah laki-laki sedangkan yang lainnya adalah perempuan. Mata Xiao Yan mengeras ketika tatapannya menyapu kedua orang ini, karena mereka berdua adalah 2 yang menemani Feng Qing'er ke pegunungan mata surga saat itu. Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewati pemeriksaan mereka, setelah mengubah penampilanku. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Tidak disangka, peserta kompetisi ini disaring oleh sesepuh Womu, dari Pavilion Timur kali ini. Kedua orang ini memegang posisi yang cukup tinggi di dalam Wind Lightning Pavilion. Pilihan Wind Lightning Pavilion selalu sulit. Setelah melihat hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Untungnya, saya hanya di sini untuk menonton kesenangan dan perlu melewati verifikasi mereka. Sekelompok orang di depan Xiao Yan dengan lembut berbicara, saat dia mengerutkan kening. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini.
Sepertinya tidak semua orang harus diperiksa oleh kedua orang ini. Saya pikir semua orang menyadari aturan Wind Lightning Pavilion saya. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam Grand Meeting, pertama-tama harus mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Kedua, dia harus berusia kurang dari 30 tahun. Ketiga, orang ini harus bertahan selama 5 pertukaran di tangan saya yang lama. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat ini, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Tentu saja, jika Anda hanya di sini untuk menyaksikan kesenangan, Anda bisa mendaki gunung menggunakan jalan batu sebelah kiri. Elder Huo berpakaian merah menjelaskan, sementara semua orang terlibat dalam percakapan pribadi. Keributan yang cukup besar terjadi ketika kata-kata ini terdengar. Memenuhi salah satu dari 3 kriteria ini bukanlah perkara mudah, apalagi ketiganya. Itu sangat ketat. Kebanyakan orang memilih jalan di sebelah kiri dengan kriteria yang begitu ketat. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengikuti aliran manusia ke jalan batu sebelah kiri. Tujuannya hanyalah untuk menemukan Feng Xunze. Dia tidak tertarik untuk bertarung di dalam Wind Lightning Pavilion. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika dia akhirnya dikenali oleh orang lain. Saat sebagian besar orang sedang mendaki jalan batu di sisi kiri, ada juga beberapa anak muda yang merasa cukup kuat, berniat mencoba jalan yang benar. Namun, semuanya disingkirkan oleh Elder Huo tanpa kecuali. Orang-orang ini mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan Do Huang bintang 3, tetapi jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pil obat atau harta alam untuk mendukung mereka. Kekuatan bertarung mereka mirip dengan Do Huang bintang 2. Para tetua Huomu bahkan tidak mengangkat mata mereka saat melawan orang-orang yang lemah ini. Xiaoyan di sampingnya juga tertawa di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya dan melangkah ke jalan batu di sebelah kiri. Tunggu. Kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan batu, ketika Elder Huo di samping tiba-tiba menoleh sebelum Xiaoyan bahkan bisa memanjat. Elder Huo mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan. Tinju di bawah lengan Xiaoyan diperketat saat mendengar teriakan ini. Dia menoleh perlahan dan menatap Elder Huo. Mata Elder Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum berkata dengan samar, "Kamu tampaknya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Banyak tatapan tertuju pada Xiaoyan saat kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian, namun orang ini, yang tampak biasa, memiliki kemampuan seperti itu. Saya tidak tertarik dengan Grand Meeting. Alasan saya datang ke sini adalah untuk mencari seseorang. Suara Xiaoyan tampak sedikit serak di bawah tekanannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikan Penatua Huo, berbalik, dan naik ke puncak gunung, meninggalkan sekelompok tatapan tercengang dalam prosesnya. Orang ini terlalu sombong bukan? Wanita tua di samping Penatua Huo merajut alisnya, menatap punggung Xiaoyan, dan bertanya, apakah ada yang salah dengan orang itu? Entahlah, aku hanya merasakan energi afinitas api alam, tiba-tiba berfluktuasi sedikit ketika dia melangkah ke jalan batu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, orang ini memberi saya semacam perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Penatua Huo mengerutkan alisnya dan tertawa getir. Dia menghela nafas, kemungkinan besar hanya ilusi. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular berkelok-kelok besar yang mengikuti pegunungan sampai ke puncak, sebelum menghilang di awan gelap yang jauh. Seseorang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiaoyan berlanjut dengan kecepatan tetap, saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan pegunungan ditutupi dengan pohon besar berwarna perak. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh keberadaannya seperti pilar lurus. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut, adalah bagian dalam pohon berwarna perak yang sangat besar ini mengandung energi petir yang pekat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di puncak pohon besar, yang berulang kali melonjak. Akhirnya, awan itu naik menjadi awan gelap di langit. Xiaoyan menghentikan kakinya saat dia melihat pemandangan ini, tenggelam dalam pikirannya saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan petir angin yang menakutkan, mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pepohonan perak yang memberikan kekuatan petir, awan gelap di langit tidak akan pernah tersebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah usaha, saat berlatih metode Ki Afinitas petir di tempat ini. Wind Lightning Pavilion ini benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Xiaoyan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika jeritan burung bangau tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak,
untuk melihat burung bangau yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari bawah gunung sampai ke puncak. Bangau besar 7 warna. Mungkinkah Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion yang ada di sana? Jalan pegunungan segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat burung bangau 7 warna. Tatapan Xiaoyan juga berhenti di Seven Colored Large Crane. Dia tidak melihat bangau warna-warni itu lagi. Alih-alih, tatapannya tertuju pada sosok anggun di atas bangau besar itu. Melihat punggung familiar itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Bangau besar tidak berhenti karena banyaknya seruan dari jalan pegunungan. Dengan kepakan sayapnya yang sangat besar, ia menyerbu ke awan dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan perlahan menarik matanya setelah bangau besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar menjadi satu. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Kalau tidak mungkin Xiaoyan tidak bisa melihat kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Saya telah melihat orang-orang dari 4 pavilion. Jika saya benar-benar ingin membandingkan mereka, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Yang tidak dia kenal adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri, yang bisa bertarung dengan seorang ahli Douzong. Namun, ketiganya tidak memberi Xiaoyan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng Qing'er ini menyebabkan dia tidak dapat melihat melalui dirinya. Jika saya telah menebak dengan benar, kemungkinan pemenang terakhir dalam Grand Meeting 4 Pavilion ini adalah wanita ini. Xiaoyan mendesah lembut. Meskipun tidak ada dasar untuk pemikirannya ini, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir seperti ini. Mungkin itu karena Wind Lightning Pavilion, tetapi Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik tentang Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiaoyan memiliki dendam padanya sejak awal. Karenanya, hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihat dia mendapatkan kemenangan di Grand Meeting. Xiaoyan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti diam di jalan pegunungan ini lebih lama lagi. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam, yang dengan cepat menuju ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiaoyan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiaoyan baru saja naik ke puncak, ketika suara seperti iblis mengalir ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak sedang bersiap. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan rasa takut yang tersisa. Dia langsung tertegun. Yang bisa dia lihat hanyalah lautan manusia yang tak ada habisnya. Bahkan dengan karakter Xiaoyan, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak berharap pertemuan besar 4 pavilion ini benar-benar menarik arus lalu lintas manusia yang gila. Xiaoyan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas pasrah. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke sebuah pohon besar berwarna perak. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pepohonan perak aneh di sekitar. Karena itu, Xiaoyan tidak menarik banyak perhatian. Dengan bantuan pemandangan yang bagus, Xiaoyan bisa melihat dengan kasar puncak Gunung Petir. Tempat mereka saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini jelas adalah pohon besar berwarna perak yang Xiaoyan berdiri saat ini. Keseluruhannya berwarna perak cerah dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di dalam stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid dari Wind Lightning Pavilion biasanya berlatih. Bagian yang paling mencolok dari seluruh puncak Gunung Petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini setidaknya setinggi 3-400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya kilat berkedip-kedip di sekitar menara, sementara puncaknya dimasukkan ke lapisan awan, memberikan perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan tempat tinggal murid pavilion petir angin. Xiaoyan hanya menyapu pandangannya ke sekitar tempat ini, sebelum menghentikannya di depan stadion besar berwarna perak. Ada beberapa kursi kayu perak ditempatkan di tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid pavilion Wind Lightning, yang tampak tegas berdiri di depan kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukanlah murid biasa. Saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya, adalah kelas berat di 4 pavilion. Xiaoyan duduk bersila di pohon perak, ketika dia melihat bahwa Grand Meeting belum secara resmi dimulai. Setelah itu, dia menutup matanya dan memulihkan diri. Waktu Xiaoyan pulih tidak berlangsung lama, ketika suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di Gunung Petir. Segera,
banyak sosok lincah melintas dari puncak gunung. Setelah itu, mereka berpisah. Posisi yang ditempati orang-orang yang tersebar ini sangat bagus. Mereka secara kebetulan mengepung seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid dari Wind Lightning Pavilion memang terlatih dengan baik. Mata Xiao Yan terbuka saat suara gong muncul. Dia secara acak melihat ke posisi yang ditempati sosok manusia, saat dia berbicara dengan tenang di dalam hatinya. Bang! Petir yang sangat besar tiba-tiba meluncur turun dari lapisan awan, sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan kebanyakan orang menutup mata secara refleks. Xiao Yan menyipitkan matanya, mempelajari petir yang sangat besar itu. Beberapa orang perlahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya. Rasa dingin melintas di matanya. Fei Tian. Ini sebenarnya adalah 4 kepala pavilion Wind Lightning Pavilion. Hehe, Wind Lightning Pavilion memang dipenuhi oleh para ahli. Orang yang di tengah pasti Lei Zunze yang dirumorkan kan. Beberapa seruan bergema di tempat itu, ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiao Yan melonjak saat mendengar ini. Tatapannya berbalik dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini bertubuh besar, dan tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya tertutup janggut berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar petir yang dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, gambar-gambar itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah dari Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan jelas merasakan perasaan berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Fei Tian. Apakah dia kepala dari Wind Lightning Pavilion, yang bernama Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiao Yan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuh aslinya, melihat Do Zun asli untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu, yang dia temui di Hall of Souls juga seorang Do Zun, Xiao Yan hanyalah gumpalan kekuatan spiritual pada saat itu. Swoosh! Suara angin yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir, saat Xiao Yan merasa takjub di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat pedang besar, yang berukuran lebih dari 100 kaki memotong ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang paling cepat tiba kali ini. Lei Zunze berjubah perak berdiri saat dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur yang menggelinding. Pedang besar itu bergetar dengan lembut, dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua sosok itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiao Yan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari Pavilion 10.000 Pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen, dan tampak seperti pria tua yang kecil dan tidak mencolok. Namun, semua orang yang hadir tahu bahwa lelaki tua kecil ini adalah eksistensi menakutkan yang berada pada level yang sama dengan Lei Zunze. Tidak terduga bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di Wind Lightning Mountain Rank lebih awal, hanyalah kelompok pendahulu dari 4 pavilion. Mereka yang datang sekarang adalah individu inti. Kemunculan Jian Zunze langsung membuat atmosfer stadion menjadi sangat panas. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangan di bawah. Hihi, si tua Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih ada noda di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan menyeramkan, terdengar saat Jian Zunze baru saja duduk. Segera, cahaya hitam pekat melesat dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di kursi mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Sosok manusia, yang muncul, adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan terlihat agak teduh di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain putih, memberinya penampilan yang sangat aneh. Sosok yang akrab ada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Saat itu, diriku yang dulu tidak beruntung dan nyaris kalah darinya. Ini setidaknya jauh lebih baik,
daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah Anda tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu saat dia berbicara dengan suara netral. Mata pria tua berjubah hitam itu segera berubah menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Namun, sebelum dia bisa membalas, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang jahat menatap tajam ke langit. Ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba menyebar dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapannya yang keruh melihat ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar, ketika raungan naga seperti angin ditransmisikan dengan bang. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiao Yan tiba-tiba bergeser saat angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan tegas, dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba mengencang. Feng Zunze. Itu tadi alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 147. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.